Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Suli Faradila dengan nomor induk mahasiswa 202111558 dari kelas 2P Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal UTS Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Irfai Fatur Rahman, SPD MPD. Langsung saja ke soal nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor-faktor penyebab kesalahan terjadinya kesalahan penulisan ejaan tersebut antara lain: 1. Interferensi bahasa ibu, 2. Penguasaan kosakata yang kurang, 3. Kurangnya minat baca siswa, dan 4. Kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kesalahan ejaan yang sering muncul yaitu silahkan atau silakan. Jawabannya adalah silakan. Alasannya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditemukan kata dasar silah, namun adanya kata sila. Kata sila itu sendiri memiliki artian sudilah kiranya, yaitu kata perintah yang halus. Antri atau antre, jawabannya adalah antre. Menurut kita, penulisan kata antri sudah tepat belum? Ya, cara penulisan ini salah, dan yang tepat adalah antre. Meski seringkali kita temukan penulisan mohon mengantri di tempat umum, seperti di halte, stasiun, atau tempat lainnya, tetapi jangan sampai ikutan salah ya. Aktivitas atau aktivitas, jawabannya adalah aktivitas pakai V. Di bahasa Indonesia, kata asing diserap baik dalam bentuk kata dasar maupun kata berimbuhan sesuai kaidah. Imbuhan asing yang berakhiran ITY akan diserap bersama kata dasarnya. Maka dari itu, kata asing aktif tetap diserap menjadi aktif, sedangkan untuk activity diserap menjadi aktivitas. Untuk contoh kata lainnya, misalnya seperti penulisan kata efektif pakai F dengan efektivitas pakai V. Soal nomor 2, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari sumber literatur secara utuh atau sempurna, tanpa mengurangi bentuk kalimatnya dan intisari tulisannya. Dengan kata lain, kutipan langsung tersebut sesuai dengan tulisan yang diambil dari sumber aslinya tanpa sedikit pun ada pengurangan di dalam redaksinya. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah sebagai model kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil ide pokok atau gagasan dari sebuah tulisan. Kemudian ide dan gagasan tersebut kita ulang kembali dengan redaksi yang berbeda tetapi tidak mengurangi gagasan yang diberikan. Contoh kutipan langsung. Sejalan dengan pendapat tersebut, Keraf _1994.21 menjelaskan bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sejalan dengan pendapat tersebut, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Keraf 1994.21 Contoh kutipan tidak langsung. Sejalan dengan pendapat tersebut, Keraf (1994.27) menjelaskan bahwa bahasa adalah suatu alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang arbiter yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Soal nomor 3, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi?
Bibliografi. Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain dalam menulis biografi, biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dan lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Bibliografi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Dan bisa dikatakan bibliografi adalah daftar pustaka. Bibliografi mencakup deskripsi buku yang meliputi judul, pengarang, tahun terbit, nama penerbit, serta tokoh terbit. Contoh biografi B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan B.J. Habibie merupakan tokoh yang sangat terkenal di Indonesia maupun dunia. B.J. Habibie pada tanggal 25 Juni 1936 lahir, tepatnya di Parepare, Lama. Tokoh yang satu ini bahkan pernah menjabat menjadi Presiden Indonesia. Meskipun kepemimpinannya tidak lama, namun B.J. Habibie sangat berpengaruh bagi Indonesia. Istri dari B.J. Habibie bernama Ainun Bersari. Almarhumah mendampingi B.J. Habibie dalam masa perjalanan hidupnya. B.J. Habibie dikenal bukan sebagai seorang politikus yang handal. Ia dikenal sebagai bapak teknologinya Indonesia. Ini dikarenakan kepintaran Habibie dalam urusan teknologi, khususnya teknologi pesawat terbang, tidak tanggung-tanggung. Bahkan B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya untuk sekolah di Jerman. Pada saat di Jerman inilah, banyak pihak yang merasa kagum dengan B.J. Habibie dalam urusan pembuatan pesawat terbang. B.J. Habibie mampu memberikan semangat pada kaum muda Indonesia jika anak Indonesia mampu bersaing dengan dalam teknologi. Contoh bibliografi. 1. Penulisan daftar pustaka terdiri atas 1 orang penulis. Contoh, Keraf, Goris 1980. Komposisi ND.2 Nusa Indah Ibrahim, Nini 2011. Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi Jakarta 2 UHAMKA Press. Contoh nomor 2. Penulisan daftar pustaka terdiri atas 2 orang penulis buku. Contoh Arifin, E. Yainal dan S. Amran Tasai 1995 Cermat Berbahasa Indonesia Jakarta 2 Akademia. 4. Soal nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Pukul dan jam merupakan 2 kata yang memiliki makna berbeda, tetapi penggunaannya sering disamakan. Pukul bertujuan untuk menunjukkan saat atau waktu, sedangkan jam menunjukkan makna masa atau jangka waktu. Contoh makna yang menunjukkan pukul. 1. Saat PPKM semua toko tutup pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. 2. Jam belajar di sekolah akan dimulai pukul 07.00. Contoh makna yang menunjukkan jam. 1. Kak Andra membaca buku selama 2 jam dalam sehari. 2. Jarak tempuh Jakarta-Bandung dengan kereta api sekitar 2 jam.
Soal nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa pada hakikatnya merupakan sumber bunyi bermakna, yaitu bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh para kelompok sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antar manusia, sehingga keduanya sangat berkaitan. Soal nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Kesalahan penggunaan tanda baca. Tanda baca atau punktuasi adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa. Tanda baca dalam sebuah kalimat ini menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, intonasi dan jeda ketika dibaca. Tanda baca adalah tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan berbagai bagian dari suatu kalimat. Ada pula beberapa macam tanda baca, antara lain tanda titik, tanda koma, tanda seru, tanda tanya, tanda hubung, tanda kurung, tanda petik tunggal, tanda petik, tanda titik dua, dan lainnya yang sering ditemukan dalam sebuah tulisan. Aturan penggunaan tanda baca berbeda antar bahasa. Lokasi, waktu dan akan terus berkembang karena beberapa aspek dalam tanda baca merupakan gaya spesifik yang tergantung pada pilihan penulisannya. Kesalahan penggunaan tanda baca koma. Kesalahan penggunaan tanda baca koma sering terjadi pada kondisi berikut ini. Barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Ini benar. Barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Ini salah. Rani sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Ini benar. Rani sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Ini contoh yang salah. Penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Soal nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik dua dengan titik koma? Jelaskan disertai contoh penggunaan tanda baca tersebut yang benar. Titik dua. Akhir pertanyaan diikuti perincian. Tanda titik dua digunakan pada akhir dari suatu pertanyaan lengkap. Namun titik dua tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pertanyaan. Contohnya, Tika membeli buah titik dua, apel, pisang, salak, dan durian. Ungkapan yang memerlukan pemberian. Titik dua digunakan sesudah kata ungkapan yang memerlukan pemberian. Pemberian maksudnya penjelasan, detail, atau spesifikasi. Contohnya, nama titik dua Tri Budi Dharma, tempat tanggal lahir titik dua Palembang 30 Juni 1988. Alamat titik dua Jalan Guntur nomor 26 Banyuasin Palembang. Dialog dalam naskah drama. Tanda titik dua digunakan dalam naskah drama sesudah nama yang menunjukkan tokoh atau pelaku dalam percakapan.
Contohnya, Malin, tidak dua. Siapa kau? Aku tidak kenal. Ibu, tidak dua. Aku ibumu, Malin. Malin, tidak dua. Tidak, kau pasti bohong. Ibuku sudah lama meninggal. Aku tidak punya ibu. Itu contoh titik dua dalam dialog dalam naskah drama. Titik koma. Pengaturan penggunaan tanda baca titik koma juga diatur dalam PUE DI. Penggunaan tanda titik koma yang tepat adalah sebagai berikut. Pengganti konjungsi. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah pagi, titik koma, ibu bergegas pergi ke pasar. Doni membaca jurnal, titik koma, Farah mencatat. Rangkuman pelajaran, titik koma, Grace memilih data statistik. Akhir perincian. Tanda titik koma digunakan sebagai akhir dari perincian berupa klausa. Contohnya, syarat siswa calon peserta penerimaan beasiswa antara lain 1. Berbadan sehat, titik koma, 2. Jumlah keseluruhan nilai rata-rata di atas 8, titik koma, 3. Tidak memiliki riwayat pelanggaran tindak pidana, titik 2, dan 4. Memenuhi seluruh kelengkapan formulir pengajuan beasiswa, titik. Pemisah bagian dalam perincian. Tanda titik koma digunakan sebagai pemisah bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan koma. Contohnya, penjaga toko memisahkan barang dagangan di rak, koma, seperti buku, koma, pensil, koma, penggaris, koma, penghapus, koma, makanan ringan dan minuman kemasan, koma, sabun, koma, pasta gigi, koma, dan sampo. Soal nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Bisa jadi seorang penulis kurang fokus atau konsentrasi dalam penulisan tersebut. Kasus mengenai kesalahan penggunaan huruf miring sering terjadi di lingkungan umum atau ruang publik, disadari atau tidak. Huruf miring dalam penerapannya di tempat umum masih banyak kesalahan. Contohnya seperti berikut ini. Greenhouse, wifi, hotspot, workshop, dan marching band. Seharusnya ditulis miring semuanya. Kesalahan penulisan dalam menegaskan atau pengkhususan huruf, kata, dan sebagainya dalam kalimat. Contohnya adalah sebagai berikut. Peraturan di tempat ini sudah jelas, dilarang merokok. Pada contoh di atas, terdapat kesalahan yaitu penegasan tidak dicetak miring. Aturan atau kaidah dalam bahasa Indonesia, penegasan yang berupa huruf, kata, dan sebagainya ditulis miring. Oleh karena itu, kalimat yang benar adalah peraturan di tempat ini sudah jelas, dilarang merokok, ditulis miring. Soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Konsonan merupakan bunyi atau anjuran bahasa yang terjadi karena adanya udara yang keluar dari paru-paru mendapat hambatan. Konsonan disebut juga huruf mati. Contohnya, podomoro, seharusnya pada marah.
Ibu cipta, seharusnya ibu cipta. Kesalahan penulisan huruf vokal. Kesalahan penulisan huruf vokal dapat terjadi karena ketidaksesuaian dalam penggunaan huruf vokal a, i, u, e, o. Kurangnya pemahaman tentang aturan penggunaan huruf vokal. Contohnya, arto moro, seharusnya arta mara. Sari roso, seharusnya sari rasa. Sekian jawaban dari soal UTS Bahasa Indonesia dari saya. Terima kasih. Bye.